Selamat malam dan selamat datang kembali di Moto Sport Indonesia Agung Tata Mandiri Championship 2023. Kembali lagi di round keempat di India, lebih tepatnya di Bud International Circuit. Hari ini kita akan kembali menyaksikan untuk balapan di kelas M1 PlayStation dan juga M1 PC. Tapi kali ini kita akan dengan lebih banyak lap lagi karena kita memasuki sesi main race, yang dimana ini adalah bisa dibilang sesi penentuannya untuk kelas M1 PC dan juga M1 PS, siapa yang akan mendapatkan poin lebih banyak. Tidak lupa kami berterima kasih juga kepada Agung Tata Mandiri selaku sponsor di tahun 2023 ini di Agung Tata Mandiri Championship. Ada juga media partner kami di MGPI serta Indo Motor Racing. Kembali lagi bersama saya Ariel dan juga Bro Rich di sebelah saya. Ada juga Om Ferandoli selaku kamera director dan juga race director yang akan membantu berjalannya balapan malam hari ini. Dan sebelum kita memasuki kelas M1 PlayStation terlebih dahulu, kita akan lihat dulu nih rider line up di kelas M1 PlayStation Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan ini dia, kita sudah berada di track di Bud International Circuit di round keempat di Agung Tata Mandiri Championship di kelas M1 PlayStation, yang mana sesaat kita akan melihat klasemen sementara yang setelah didapatkan sprint race sebelumnya di kelas M1 PlayStation, yang mana kami bisa lihat Miki Raikkonen masih memimpin klasemen dengan perolehan poin 108 poin. Disusul Raung dengan perolehan 80 poin. Ross Kevin yang memenangkan sprint race sebelumnya mendapatkan klasemen ketiga dengan poin 77. Disusul Ray Juliansa 11, Fadli Ramadan 56, Bima Suryatama Combat 55, Zidane Agustian, dan ada Kiki Kins yang menempati perolehan klasemen terakhir untuk sementara waktu. Dan itu dia untuk klasemen sementara, dan kita akan melihat starting grid yang tentu saja akan berjalan di main race kelas M1 PlayStation. Tentu saja Ross Kevin masih memimpin jalan balapan dengan posisi pertamanya disusul Ray Juliansa. Raul mengisi di row pertama, dan di row kedua ada Combat 55, Bima Suryatama dan Fadli Ramadan yang mengisi row kedua. Dan di row ketiga terlihat nomor 49 tak lain tak bukan adalah Miki Raikkonen, sang klasemen contender yang harus start dari row ketiga, dan disusul oleh Kiki Kins dan juga Zidane Agustian. Dan itu dia untuk starting grid yang akan sebentar lagi kita laksanakan, dan kita akan melihat race di kelas M1 PlayStation. Dan tentunya kalian bisa akan lihat pemilihan ban yang selalu kita ingat kembali, mana ada beberapa tipe ban yang bisa dibelikan oleh pembalap. Satu ada wet tire dan juga dry tire. Untuk dry tire sendiri tersedia soft, medium, hard, dan untuk wet tire atau rain type hanya tersedia soft dan medium. Tapi nampak kita ngeliat saja mengingat track boot ini di siang hari yang cukup panas, bahkan kita mendapatkan info juga di MotoGP seorang Jorge Martin benar-benar dehidrasi parah di track ini. Jadi otomatis dengan tak begitu langsung track ini akan menjadi suhu yang panas. Jadi kita akan make sure para pembalap menggunakan ban compound yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing tentunya. Dan yes, tentu saja kita sesaat lagi akan melihat race-nya di kelas M1 PlayStation, yang mana adalah jauh lebih endurance daripada di hari sebelumnya, yang mana hari sebelumnya kita menonton sprint race yang lapnya hanya 50% dari lap main race, yang tentu saja kita akan melihat jauh lebih lama di main race pada malam hari ini. Gimana Om Ariel? Gimana dari soal Om Ariel yang dimana kemarin itu kan Ross Kevin itu benar-benar mendominasi banget nih, dan apalagi kita sudah mendapatkan kabar bahwasannya Miki Raikkonen akan kembali balapan di main race. Gimana Om Ariel? Yes, tentu saja ini akan menambah keseruan lagi di kelas M1 PlayStation. Lebih tepatnya kita akan lihat akan seperti apa balapan hari ini. Karena Kevin yang kemarin sempat agak bisa dibilang mendapat keuntungan yang cukup banyak atas absennya Miki, sekarang akan ada Miki kembali. Dan ya, kita sudah kembali ke starting grid untuk menyaksikan kelas M1 PlayStation. Kita akan langsung mulai saja di Bud International Circuit. Siapa yang akan memenangkan race di kelas M1 PlayStation dengan 12 lap
Kembali lagi RS Kevin start di paling depan. Nampaknya ada sedikit masalah untuk salah satu rider, tapi kita lihat lights are on and off the grid we go. Rai Juliansyah nampaknya mendapatkan time penalty. Jump start oleh Rai Juliansyah, sangat disayangkan sekali. RS Kevin starting dengan sangat luar biasa. Raul yang sekarang melesat ke depan, ada kompet 55 yang harus terjatuh di turn pertama. Sangat disayangkan sekali nasibnya seperti duo VR46 kemarin di sprint race. Dan sekarang kita lihat Rai Juliansyah Raul pun harus terjatuh di turn ketiga. Sangat-sangat disayangkan sekali. Lap pertama yang tidak sangat baik. Nightmare untuk Raung, harus kembali terjatuh dan sekarang tercecar di posisi ke-6. RS Kevin is on the lead with his Honda. Can he make it into the finish line atau Miki Raiko yang hari ini datang untuk menantang champion kita kemarin di Bud International Circuit, yaitu RS Kevin. Akankah Miki mendapatkan posisi pertama? Dan ini dia nampaknya mimpi buruk seorang RS Kevin yang di race sebelumnya dia benar-benar bisa melaju pesat meninggalkan semua rival di belakangnya dan nampaknya melihat what a nice save dari seorang Fadli Ramadan, almost crash di turn 5 and also still can save walaupun sempat terjadi kontak dengan Miki Raiko. Luar biasa sekali save yang luar biasa dari Miki Raiko, tapi nampaknya efek samping dari hal tersebut membuat encok dari Rider KTM dengan nomor 56 rekan tim dari Bima Suryatama ini ya. Kita lihat saja kelanjutan yang jelas. Fadli Ramadan berhasil melewati sebuah bencana yang hampir saja membuat dia terjatuh, tapi dia masih bisa berada di track dan masih berada di posisi keempat. Sementara itu RS Kevin yang menjadi pemenang sprint race sebelumnya kali ini tidak bisa lebih low pressure, tapi akan mendapatkan tekanan yang lebih pressure nampak pada malam hari ini di sprint race, dikarenakan Miki Raiko is ready to beat seorang RS Kevin. Kita lihat saja akankah di sini Miki Raiko akan menantang seorang RS Kevin, tapi sebelum itu nampaknya sini Miki Raiko harus melawan rekan timnya terlebih dahulu. Sangat luar biasa sekali Miki Raiko dan juga sedikit melebar. Miki taking on the change, sangat luar biasa kembali ke posisi kedua, meskipun tadi kita lihat kontak yang sangat keras dengan salah satu rider KTM mengakibatkan dia harus keluar dari track, tercecar cukup jauh, tapi recovery yang sangat cepat, hanya butuh setengah lap untuk bisa kembali ke posisi kedua di belakang RS Kevin. Kita lihat ini dia tayangan ulang dari onboard bersama Rai Juliansyah di posisi keempat. Di depan ada Fadli Ramadan yang kita lihat terlalu dalam track, tapi bisa dibilang quote unquote terselamatkan oleh Miki Raiko yang sedang ada di luar track, meskipun dia harus menabrakkan dirinya ke Miki yang untungnya pun tidak harus terjatuh akibat insiden tersebut. Kita lihat Miki Raiko sangat kuat, masih cukup kuat bertahan di posisi kedua, lebih tepatnya 0,2 detik di belakang RS Kevin, dan harus melebar lagi kembali di turn kelima. Sangat disayangkan sekali, nampaknya menjadi spot yang sama kesalahannya dengan Miki sebelumnya. Ya, sebenarnya kita nampaknya di sini RS Kevin masih memimpin jalan balapan bersama on tail cam dari RC213V. Repsol Honda Team dikendari oleh RS Kevin yang kalian bisa lihat di belakangnya sudah tepat terlihat nomor dari 49 dari Grand Series MotoGP, tidak lain dan tidak bukan adalah Miki Raiko, tapi nampaknya di sini Miki Raiko menggunakan nomor yang salah dikarenakan Raung harus kembali terjatuh nampaknya. Nampaknya untuk Bud International Circuit pada round keempat hari ini di Agung Tata Mandiri tidak untuk seorang Raung dikarenakan sudah terlihat hasil yang cukup terlihat sekali dari performa Raung semenjak round pembuka di sprint race di Bud International Circuit pada malam hari ini benar-benar sangat tidak menguntungkan dari seorang Raung yang membuat nampaknya Raung harus berada di posisi terbelakang. Dan ini dia replay dari seorang Raung yang crash pertama dan sempat menjadi crash yang kedua dari seorang Raung. Dan sementara kita kembali bersama duo KTM again and again, duo KTM rival dan teammate sekaligus selalu beradu going for the long straight after turn 3. Dan kita juga bisa lihat terlihat di layar kaca kalian tertangkap oleh kamera seorang Fadli Ramadan nampaknya masih memiliki efek samping dari manuver turn 5 sebelumnya, yaitu nampaknya harus mengalami kesakitan badan dan mungkin encok, dan benar saja turn 4 Bima Suryatama langsung melewati begitu saja tanpa ada pressure. Dan nampaknya sih lihat Fadli Ramadan try to fight back to switch back again, tapi Bima Suryatama memiliki exit yang cukup bagus dan kita kembali ke depan. RS Kevin masih memimpin dan sementara itu Miki Raiko mendapatkan fastest lap di lap ketiga di Bud International Circuit. Kemudian kita lihat kembali tayangan ulang dari Bima Suryatama dan juga Fadli Ramadan bahkan di lap kedua turn terakhir. Kita lihat ini dia duo KTM, kontak yang cukup keras ya bisa kita lihat barusan.
Dan ya kita masih kembali lagi ke posisi terdepan bersama RS Gavin dengan Hondanya masih memimpin dengan cukup baik, tapi di belakang Miki Raikko dengan pressure yang sangat luar biasa, memiliki fast lap gap hanya 0,2 detik masuk ke chicane, sangat luar biasa sekali mengakhiri sektor ketiga, masukin final sektor di Bud International Circuit India. Miki Raikko closing up again and again, charging, trying to attack, tapi masih ada defensif yang sangat luar biasa dari RS Gavin. Memasuki turn terakhir akan mengakhiri lap ketiga, melebar ke Miki Raikko combat 55, sementara itu terjatuh di belakang sana untuk posisi ke-6. Raung mengambil posisi alih ke-6, dan kita lihat masuki turn pertama Miki Raikko memiliki chance untuk melakukan overtake, dan langsung saja dia side by side out from the outside. This is Miki Raikko against RS Gavin, tapi nampaknya masih bisa di defense dari inside line. Kevin kembali lagi, itu dia Miki Raikko from the inside di long corner sana, sekali masih turn 3 on the break di sini. Kevin masih berusaha lagi untuk bisa ke posisi pertama, namun nampaknya exit Miki Raikko yang lebih baik masuki main straight atau long straight di India sini. Kita lihat Miki Raikko sangat luar biasa sekali sekarang memimpin di posisi pertama. Dan ini kita kasih lihat sebuah senyuman, nampaknya Miki Raikko berhasil menantang dari seorang RS Gavin dan berhasil melewatinya dan menjadi race leader di lap keempat di Bud International Circuit di round keempat Agung Tata Mandiri Championship. And going for the turn 5, nampaknya di sini RS Gavin juga tidak bisa memaksakan dirinya, dikarenakan kalian sudah bisa lihat 4 warning track limit yang telah dikantongi dari seorang RS Gavin yang membuat dirinya harus jauh lebih berhati-hati, dikarenakan di track Bud International Circuit di Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini tidak ada long lap area, membuat mereka harus langsung mendapatkan konfesi langsung dari Residence yang berupa sebuah 3 second penalty. Dan sementara itu kita masih bersama Bima Suryatama yang masih belum bisa melawan rekan sebesar Fadli Ramadan, yang walaupun sempat terjadi switchback, tapi nampaknya Fadli Ramadan kembali berhasil melewati dari seorang Bima Suryatama. Walaupun di sini Fadli Ramadan telah mengantongi 3 kali track limit dan juga memiliki sedikit masalah kesehatan nampaknya setelah turn 5 sebelumnya, dimana masih terlihat encok nampaknya until the final corner di lap keempat kali ini. Sementara itu juga RS Gavin yang nampaknya sudah mulai berwas-was akan track limit tersebut terlihat di rider list, yang dimana gapnya semakin menjauh dengan dia dan Miki Raikko. Sementara itu Bima Suryatama masih berusaha untuk mengejar kans timnya sendiri. Ya, tidak kita lihat masih ada pertukaran antara dua KTM meskipun jarak sudah mulai menjauh. Fadli Ramadan kita lihat memiliki potensi untuk bisa mencuri posisi ketiga dari Rajulian Shah yang memiliki time penalty yang mungkin saja diakibatkan oleh jump startnya di awal mula balapan. Kembali lagi bersama Fadli Ramadan yang ya masih bisa kita lihat dengan body position yang cukup asing untuk kita lihat di sini. Encok kembali terjadi akibat crash yang tadi cukup keras atau kontak yang cukup keras dengan Miki Raikko. Race leader kita sementara ini yang nampaknya sudah kembali memperlihatkan dominasinya. 1,1 detik akan sampai 1,3 ke 1,5 barusan di depan RS Gavin di lap kelima dan akan memasuki tikungan kelima. Yes, ini dia on the turn 5. Miki Raikko still lead the race di depan dari seorang RS Gavin yang start dari pole position, sempat memimpin balapan tapi nampaknya harus kembali terkalahkan dari seorang Miki Raikko yang padahal di race sebelumnya RS Gavin berhasil memenangkan Grand Prix di race sebelumnya di sprint race, tapi nampaknya semenjak kembalinya Miki Raikko di main race, RS Gavin harus jauh lebih bersabar dikarenakan performance yang dari seorang Miki Raikko yang benar-benar luar biasa, tak terkalahin ini mendapatkan fastest lap, no track limit warning dari seorang Miki Raikko, dan bahkan menjadi satu-satunya rider yang benar-benar clean tanpa adanya warning track limit yang diberikan oleh race direction kepada Miki Raikko. Here we go on board bersama Miki Raikko going for the turn 14 atau tikungan final corner, and this is it going for main straight, dan nampaknya di row terbelakang terlihat combat 55 again and again, dan harus jatuh begitu dengan Raung yang tidak bisa mengimprove kecepatannya, mengimprove pace-nya untuk berada di fase terdepan. Nampaknya di sini di Bud International Circuit Raung harus benar-benar tukluk atau tanduk kepada sirkuit baru ini. Dan betul sekali sangat disayangkan kembali oleh Raung, performanya tidak kunjung membaik di main race kali ini. Meskipun tadi ada start sequence yang cukup baik untuk Raung, tapi nampaknya kembali lagi Nightmare ada di pihak Raung untuk race di India. Lebih tepatnya di main race kali ini kita lihat ada Bima Suryatama dan juga Fadli Ramadan kembali lagi battle untuk posisi keempat. Can Bima make it? Dan saja side by side up from the inside, ini dia Bima Suryatama untuk posisi keempat. Ada hampir saja terjatuh di gravel. Untungnya masih bisa direcover dengan cukup baik, namun kehilangan waktu yang sangat banyak sampai 1,5 detik, hampir 1,5 detik di belakang Fadli Ramadan yang mendapatkan keuntungan sangat luar biasa akibat kesabarannya barusan di entry corner.
Ya ini dia kita kembali bersama Raung yang nampaknya performanya di round keempat ini benar-benar tidak bisa ia keluarkan. Apakah di sini Raung benar-benar trouble dengan sirkuit baru ini di India Boat International Circuit, yang dimana nampaknya terlihat jelas sekali dari hasil data di sprint race sebelumnya maupun di sprint race pada malam hari ini, Raung tidak bisa mengejar yang biasanya ia selalu melawan Ross Kevin maupun Miki Raikkonen. Dan nampaknya di sini di Raung kali ini posisi dengan Ray Julianza harus terjatuh. Sayang sekali Ray Julianza yang sempat nahan posisi ketiga dengan begitu lama anti the lap 6, dan kali ini harus terjatuh di tikungan ke-13. Sayang sekali dari seorang Ray Julianza telah mendapatkan jump start, mendapatkan 3 second penalty, dan kali ini harus terjatuh pula pada malam hari ini. What is disaster dengan sim dari seorang Miki Raikkonen, yaitu Ray Julianza harus menerima kenyataan bahwasanya dirinya harus terjatuh di track terbaru di Boot International Circuit pada malam hari ini. Sangat disayangkan sekali, Ray Julianza kembali turun ke posisi yang tidak diuntungkan sama seperti di sprint race sekarang, sprint race sebelumnya maksudnya, dan memiliki time penalty yang sama sekali tidak memberikan hal yang positif untuk Ray Julianza. Dan ya kita lihat sementara ini Miki Raikkonen masih on the lead, on the run, sangat luar biasa kuat sekali, sudah memberikan gap yang semakin berarti kepada Ross Kevin di posisi kedua. Mungkin Kevin hanya bisa bertahan saja untuk ada di posisi kedua dan fokus untuk tidak melakukan kesalahan lagi, karena bisa kita lihat sama dengan baru saja kita sebutkan barusan, Kevin melakukan kesalahan sangat-sangat fatal. Untungnya tidak terhitung sebagai track limit warning, tapi ia harus melebar sangat-sangat jauh, dan harapan untuk bisa battle ke posisi pertama harus kandas untuk sekarang ini di lap ke-7 dari 12 lap yang ada. 2 detik di belakang Miki Raikkonen. Seakan sangat-sangat sulit sekali bagi Kevin untuk bisa berharap mendapatkan posisi pertama. Dan ya kembali lagi harus lebih berhati-hati untuk tidak track limit warning, karena sama dengan Fadli Ramadan, satu kali lagi track limit warning bisa mengakibatkan 3 second time penalty untuk keduanya. Ya sebentar sekali itu, mana juga tidak hanya Ross Kevin melainkan Fadli Ramadan pun memiliki hal yang sama juga, yakni Fadli Ramadan telah mengantongi 4 kali warning track limit yang membuat dirinya harus jauh lebih berhati-hati membawa RC16-nya di posisi ketiga, yang dimana tepat di belakangnya ada seorang Bima Suryatama yang tepat menempel sangat ketat di belakangnya, yang dimana menuju ke main straight. Kita lihat saja akan di sini Bima Suryatama akan melakukan hard braking and also late braking di turn 1, dan kita lihat saja Bima Suryatama from the out and inside on the turn 1, almost contact antara mereka berdua, dan Fadli Ramadan masih menjaga posisi ketiganya dan masih menjaga 1 kali batasan warning track limit. Dan nampaknya sini ada sebuah combat 55 harus meninggalkan race terlebih dahulu. Oh, nampak seorang Fadli Ramadan going to green area tapi tidak terhitung dari track limit, yang membuat Fadli Ramadan masih aman berada di posisi ketiga tanpa ada yang mendapatkan 3 second penalty. Dan sekarang on the long straight kita bersama Bima Suryatama di turn 4 atau tikungan keempat, mencoba mencari celah untuk mendekatkan kepada rekan timnya sendiri, yaitu Fadli Ramadan. Again and again, dan kejadian ini selalu terjadi. Fadli Ramadan juga Bima Suryatama teammate yang berasa rivalnya sendiri, di mana mereka berada di satu tim tapi tidak dalam pembagian hasil di posisi klasemen. Ya, kita lihat sementara itu di posisi ke-6 Raung sepertinya sedang berusaha untuk picking up pace contact. Kita lihat saling berusaha untuk posisi terbaik. Bima Suryatama stretching from the outside di long corner turn 8, 9, 10. Tapi kita lihat Fadli trying to attack again and again. Keduanya saling bertukar posisi dengan sangat-sangat cepat memasuki tikungan berikutnya di chicane 11 dan juga 12. Apakah Fadli masih mendapatkan keuntungan yang lebih banyak setelah barusan di turn 8, 9, 10 ada Bima Suryatama yang sedikit mengambil line di luar. Kita lihat lagi besar Bima Suryatama berusaha untuk mendapatkan exit lebih baik, tapi nampaknya Fadli masih bisa mempertahankan line-nya dengan cukup luar biasa. Melebar nampaknya di turn terakhir untuk Fadli Ramadan. Kembali lagi kita ke main straight. Akankah Bima Suryatama mendapatkan momentum untuk bisa melakukan slipstream dan juga overtake di turn pertama? Here we go, side by side, up on the first corner. Ini dia Bima Suryatama for the win di posisi ketiga untuk sementara ini. Nice. It is a hard contact antara Bima Suryatama dan juga Fadli Ramadan, duo teammate KTM yang sama sekali tidak mau mengalah titelnya untuk posisi podium. Dan ini dia going for the long straight, nampaknya mereka akan melakukan satu tamu tambahan, yaitu Ray Julianza back to try to chase podium zone, ini mana setelah Ray Julianza terjatuh di lap-lap sebelum turn 13. Tapi nampaknya berkat battle dari Fadli Ramadan juga Bima Suryatama yang otomatis membuat pace mereka menurun, membuat benefit dari seorang Ray Julianza mengejar mereka berdua. Dan nampaknya sini Ray Julianza sudah tepat berada seorang
dari Fadli Ramadan, tapi nampaknya di turn kelima sedikit melebar dari seorang Rayo Juliansyah, membuat gapnya harus kembali sedikit terjauh dari seorang Fadli Ramadan. Dan sementara itu juga Raung yang berlakukan fast dan nampaknya harus terjadi crash antara Fadli Ramadan di turn ke-7. What just happened? A disaster dari kepada Fadli Ramadan yang tepat sekali sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga gapnya, dan sayang sekali Fadli Ramadan harus terjatuh dan membuat Raung berhasil melewati, dan juga Rayo Juliansyah berhasil melewatinya. Fadli Ramadan yang harus terjatuh ke posisi ke-6 meskipun Encoknya sembuh, tapi tentu saja posisi terakhir ini sama sekali tidak menguntungkan untuk dirinya. Miki Raiko sementara itu masih melesat dengan sangat luar biasa cepat di posisi terdepan, 2,3 detik di depan RS Kevin. Dan kita lihat Raung sementara itu di posisi kelima meskipun punya time penalty, dia memiliki fast lap yang menandakan mungkin Raung dari tadi meskipun tidak terlihat kamera sedang berusaha kembali untuk picking up the pace, recovery run yang ingin dia lakukan untuk bisa push ke posisi terdepan. Mungkin masih bisa bertarung dengan Rayo Juliansyah yang sama-sama memiliki 3 second time penalty, dan Fadli Ramadan yang entah saja mungkin bisa, jika dia closing up ke Raung atau Rayo Juliansyah, ini masih mungkin untuk finish di posisi 5 atau 4. Dan ya, sebuah kesalahan dari seorang Fadli Ramadan. Kita bisa lihat replay dari Fadli Ramadan going to turn 6, dan ketika masuk ke 7 sayang sekali kehilang kendali dari RC6 ini dikenai Fadli Ramadan, membuatnya harus terlempar dari motornya dan terjatuh dan harus menerima posisi terakhir di Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini. Akan tetapi kita lihat saja ke depannya, ini mana gap antara Fadli Ramadan dan Raung cukup jauh, 4,5 detik, cukup jauh sekali dari seorang Fadli Ramadan kepada Raung. Tapi sementara kita bersama Raung yang masih berusaha untuk mengejar build and pace untuk mengejar rider-rider depannya, dimulai dari seorang Rayo Juliansyah. Terlebih dahulu mereka berdua sesama memiliki 3 second penalty. Kita akan lihat saja akan ke sini Raung dengan 2 lap tersisa sebelum kita masuk ke final lap, bisa mengejar dari seorang Rayo Juliansyah. Masuk ke tikungan 11 on the VK, and also turn 12 di tikungan ke-12. Cukup bagus dari seorang Raung melewati tikungan tersebut, yang dimana Raung yang di round-round sebelum memiliki pace yang sangat brutal dan mengerikan. Namun nampaknya di Boot International Circuit pada round keempat Agung Tata Mandiri Championship harus benar-benar kesusahan menguasai track ini, membuat dirinya harus lebih jauh build in the pace, jauh more effort untuk memenangkan Grand Prix pada malam hari ini. Even itu memenangkan, tapi berusaha untuk berada di terdepan. Sementara itu Miki Raiko masih memimpin jalan balapan tanpa ada pressure sedikit pun setelah ia sempat menantang dari seorang Ross Kevin dan berhasil mengalahkannya going for the long straight. Dan juga Ross Kevin yang tetap masih berhasil menjaga 1 kali batasan track limit yang ia telah kantongi. Kita lihat ada di lap ke-11, pertengahan lap ke-11 lebih tepatnya, masih bersama Miki Raiko yang tampil sangat-sangat kuat. 3 detik bahkan sekarang di depan RS Kevin. Mungkin bagi RS Kevin memang sudah terbaik saja untuk mempertahankan posisi keduanya daripada berusaha untuk push lagi dan lagi sampai mungkin bisa saja kita lihat ada marker out di nama RS Kevin, itu menandakan dia keluar dari track sebelumnya, tapi untungnya kembali lagi tidak mendapatkan track limit warning, karena ya kembali untuk RS Kevin ini harus lebih berhati-hati lagi dengan track limit warning yang ia miliki. Bima Suryatama sementara ini juga nampaknya akan aman saja di posisi ketiga. Ada Rayo Juliansyah di belakangnya, Raung dan juga Fadli Ramadan yang semuanya memiliki time penalty. Jadi memberikan Bima Suryatama nafas yang sangat-sangat lega. Meskipun ada mungkin nanti akan ada chance untuk di overtake, tapi ia memiliki tabungan sebanyak 3 detik untuk bisa tetap finish di posisi podium. Yes, this is it. Rayo Juliansyah nampaknya mendekat kepada Bima Suryatama. Akankah di sini dengan beberapa lap tersisa? Akankah di sini Rayo Juliansyah bisa sayang sekali Rayo Juliansyah lagi di tikungan yang sama di turn 13 harus kembali terjatuh, membuat Raung berhasil melewati seorang Rayo Juliansyah. Sayang sekali untuk kedua kalinya Rayo Juliansyah harus kembali terjatuh di tikungan yang sama, membuat dirinya harus menerima kenyataan bahwasannya track ini benar-benar harus memakan korban lagi, yaitu Rayo Juliansyah untuk kedua kali ya. Dan kalian bisa juga lihat Raung yang bisa bilang mulai mendekat, tapi akankah Raung bisa mengejar Bima Suryatama dengan 1 lap tersisa dikarenakan this is the final lap, dan Miki Raiko masih memimpin jalannya balapan. Ross Kevin juga bisa menjaga pace-nya tanpa terkena track limit 1 kali lagi, yang membuat mereka nampaknya akan mengamankan
posisi pertama dan kedua. Tapi untuk posisi kita lihat saja dengan Bima Suryatama dan Raung, di mana gapnya kalau bisa lihat di rider list itu semakin mendekat dan juga semakin meningkat juga, yang mana sudah berada di tikungan 5 dari seorang Miki Raiko dan juga seorang Ross Kevin berhasil melewati tikungan kelima dengan cukup mulus, dan juga tikungan 6 kondisi ini adalah sektor tepat di mana Fadil Ramadan terjatuh. Oke, kita lihat tampaknya Miki Raiko di posisi terdepan masih sangat kuat memasuki final lap dan juga ada di akhir sektor. Mohon maaf jika saya tadi sempat menghilang karena ada masalah koneksi. Dan kita lihat Miki Raiko di final menuju final sektor, lebih tepatnya di sektor ketiga. RS Kevin yang sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa finish dengan jarak yang cukup dekat ke Miki Raiko di 2 tikungan terakhir bersama Repsol Hondanya, tampil sangat konsisten meskipun tidak bisa kita pungkiri ia harus memberikan posisi pertama kepada Miki Raiko yang sekarang ada di final corner dan akan menyentuh garis finish. This is Miki Raiko celebrating his win so early, sangat pede sekali untuk bisa finish, dan yes, that is a contact in the finish line. Miki Raiko taking on the win. RS Kevin yang kita lihat ada di grid pertama tentunya akan finish di posisi kedua, ada Bima Suryatama yang akan finish di posisi ketiga, serta mungkin Raung yang ada di posisi keempat, Rajulan Syah mengisi di posisi kelima, dan ada Fadil Ramadan finish terakhir di posisi keenam. Dan sayangnya untuk Combat 55 tidak berhasil menyelesaikan balapan. Ini dia final result kita, Miki Raiko a solid win di posisi pertama dengan best lap 1 menit 47.24. RS Kevin mengisi posisi kedua dengan sangat baik, dan juga Bima Suryatama yang akibat atau hasil dari konsistensinya finish di posisi ketiga menutup podium. Ada Raung di posisi keempat dengan fast lap overallnya di 140,4, dan ada Rajulan Syah mengisi posisi kelima, serta Fadil Ramadan di posisi ke-6 menutup grid di race malam hari ini. Yes, itu dia race di kelas M1 PlayStation yang dimana Ross Kevin nampaknya tidak bisa bersenang-senang lagi di sprint race kembali, dikarenakannya kembalinya Miki Raiko yang mengalahkan telak dari seorang Ross Kevin, membuat Ross Kevin harus berada di posisi kedua setelah di sprint race sebelum merupakan posisi pertama atau kemenangannya di sprint race sebelumnya, yang dimana ini adalah menjadi final result kita untuk kelas M1 PlayStation di round keempat Agung Tata Mandiri Championship. Yang tak lupa selalu berterima kasih kepada sponsor utama kita, yaitu Agung Tata Mandiri itu sendiri yang menjadi event kita di 2023, powered by Moto Esport Indonesia, menjadi Agung Tata Mandiri Championship. Tak lupa juga bersama dengan media partner kita ada MGPI dan juga Indo Moto Racing. Dan tentunya kalian sudah tahu ini saatnya, sesaat lagi kita akan tentu saja berpindah ke platform sembari kita menunggu para pemenang ini, ketiga pemenang kita lebih tepatnya, yaitu ada Miki Raiko, Ross Kevin, dan juga ada Bima Suryatama, yang dimana Bima Suryatama lagi dan lagi harus melawan rekan timnya sendiri yaitu Fadil Ramadan. Tapi sayang sekali bad luck dari seorang Fadil Ramadan harus terjatuh di turn ke-7 tadi, yang dimana terlihat sekali jelas motor RC16 dari seorang Fadil Ramadan memiliki kehilangan kendali dan harus membuat diri terjatuh dan harus finish di final position. Yes, ini adalah podium yang berbeda dengan sprint race kemarin. Masih ada RS Kevin di podium, namun tentunya dengan posisi yang berbeda. Sementara itu, 2 rider lainnya ini adalah nama yang berbeda dengan sprint race kemarin di kelas M1 PlayStation. Kita akan tunggu saja untuk bergabung di Park Ferme untuk kita tanya-tanya nih, bagaimana tanggapan para rider terkait track terbaru ini, terutama mungkin untuk Miki Raiko yang kemarin di sprint sempat absen. Ini adalah race perdananya di Bud International Circuit, meskipun tentunya dia sudah latihan, tapi ya langsung saja kita tanyakan. Ini dia Park Ferme kita di malam hari ini untuk kelas M1 PlayStation di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Please welcome our champion Bima Suryatama, RS Kevin, dan juga Miki Raiko. Mungkin kita langsung saja kepada Bima Suryatama yang hari ini mengisi posisi ketiga. Halo Om Bima. Ya Om. Yes, ini dia Bima Suryatama. Sangat luar biasa sekali, kita lihat banyak clash terjadi di sana dan juga di sini di beberapa sektor. Bahkan bisa kita bilang ini terjadi clashnya dengan teammate-nya sendiri. Bagaimana nih race hari ini, apakah memang sekeras itu tapi pada akhirnya juga dengan konsistensi finish di posisi ketiga? Gimana tanggapannya Om? Nah, jadi di race ini saya tekniknya sama aja Om, cuman saya itu banyak belajar dari round-round sebelumnya, dimana saya di round-round sebelumnya itu terlalu terburu-buru ngambil keputusan, salah teknik dan lain-lain. Saya belajar dari situ, bahkan saya juga sudah mulai record gameplay Om, karena di round-round sebelumnya saya nggak record gameplay, saya record Om kalau ada kesalahan-kesalahan gitu kan. Jadi saya cuman memperbaiki diri aja Om dari round sebelumnya.
Oke ya, nampaknya menghasilkan sebuah hasil yang sangat-sangat luar biasa sekali dan akhirnya kita lihat Bima Suryatama ada di podium dengan sangat luar biasa di podium ketiga dan semoga saja di race-race berikutnya akan tampil lebih kuat lagi. Hari ini selamat untuk posisi ketiganya, kita doakan selalu yang terbaik. Thank you Om Bima and enjoy your podium. Yo. Oke, itu dia Bima Suryatama yang mengisi posisi ketiga bersama KTM-nya. Ini bisa dibilang bergantian dengan Fadil Ramadan kemarin di sprint ya. Kita langsung saja bergabung ke posisi kedua bersama RS Kevin. Ini dia, halo Kevin. Malam kemarin. Oke, RS Kevin kita lihat hari ini ya bisa dibilang start yang sangat baik. Sempat berada di posisi pertama tapi nampaknya beberapa kesalahan kita lihat terjadi, track limit pun sampai 4 kali. Ada apa dengan race kali ini? Apakah benar ada pressure dari Miki Raiko atau mungkin ada dengan lap yang bertambah nih jadi kesulitan tersendiri untuk main race di round keempat? Ya, kalau balapan hari ini kan fuelnya on kan sama bannya, jadi agak beda lah feel bawa motornya dibandingkan yang kemarin. Terus di awal start emang saya agak fokus gitu, jadi banyak track limit. Udah sampai 4 tadi, tinggal 1 lagi tuh dapat penalti tuh. Jadi habis itu udah kena overtake ke Om Miki. Udah sedetik lebih tadi tuh, stabilis sedetik lebih. Terus tadi sempat kepikiran coba ngepush nyoba ngepush siapa tahu bisa ngedeket. Taunya malah mistake tadi di turn setelah lurusan yang kedua tuh. Mistake, gap naik di 2 detik lebih. Ya udah, track limit udah 4, main safe aja sih di situ. Oke ya, mungkin itu adalah pilihan yang terbaik ya untuk stay di posisi kedua. Tapi kembali lagi RS Kevin, race yang sangat luar biasa malam hari ini kembali membawa podium. Dan ya kita mendoakan yang terbaik di race berikutnya. Selamat istirahat dan enjoy your podium Om Kevin. Yo, thank you. Oke, itu dia RS Kevin mengisi posisi kedua. Dan sekarang kita langsung berpindah kepada bintang main race di kelas M1 PlayStation hari ini. Please welcome Miki Raiko. Oh Mario, kamera sekarang ada? Ada, mungkin kameranya agak gelap tapi ya udah gak apa-apa, kita lanjut aja. Om Miki, absennya di M1 Sprint kemarin sangat disayangkan, kita tidak bisa melihat sprint, tapi hari ini tampil dengan sangat luar biasa dengan 12 lap di sirkuit terbaru. Dominasi kembali lagi terjadi. Gimana tanggapannya race malam hari ini? Aduh, tadi niatnya saya mau finish aja gitu, saya nggak pernah latihan sama sekali buat di pakai bensin ya. Kalau misalkan TA udah pernah nyoba, tapi saya unlink lagi karena takut jadi acuan gitu si waktu saya. Jadi saya hapus lagi, terus saya off sampai hari ini karena kemarin saya sibuk ada acara keluarga juga. Tadinya mau nggak akan balap gitu, cuman pulangnya saya ke rumah temen dulu gitu, ikut nyolok dulu PS lah gitu. Soalnya kan waktu kemarin itu sprint itu sebenarnya saya bawa PS juga waktu ke villa itu, cuman lagi ngumpul nggak enak juga, jadi PS-nya saya jadiin buat karaoke gitu. Jadi satu perkumpulan itu jadiin karaoke, padahal itu udah siap-siap, udah bawa monitor, bawa PS. Koneksi udahlah pakai HP aja, bagus juga yang di gunung gitu kan. Tapi pas mereka ngumpul nggak enak juga, ya udahlah saya skip sprint race. Terus besoknya saya usahain pulangnya lebih lebih siang, jam 5 atau jam 4 sore, ternyata malah kemalaman dan tadi nyampe setengah 9. Prepare sinyal apa gitu, nggak sempat muter dulu. Ya udahlah sebalapnya aja gitu, dan ternyata ya alhamdulillah masih bisa posisi 1 gitu. Miki, dedikasi yang sangat luar biasa bisa kita lihat, dan ya membuahkan hasil yang sangat luar biasa juga, kembali lagi di podium setelah absennya kemarin. Poin pun masih tidak terkalahkan bisa dibilang untuk sementara ini di klasemen. Jadi ya selamat untuk Miki di round keempat hari ini, berhasil kembali di posisi pertama. See you on the next race and wish you all the best. Congratulations Miki. Sama-sama Mario. Oke, itu dia top 3 rider kita di kelas M1 PlayStation main race di round keempat Bud International Circuit India, dengan sangat luar biasa berhasil dimenangkan oleh Miki Raiko. Dan juga selamat tentunya untuk kepada semua rider yang berhasil finish di race malam hari ini. Dan ya setelah ini kita masih memiliki satu kelas lagi di kelas M1 PC, tapi sebelum itu mari kita lihat dulu untuk perolehan poin di klasemen sementara M1 PlayStation setelah round keempat barusan di
Bud International Circuit yang bisa kita lihat Miki Raiko still on the lead dari RDS Esport dengan 133 poin. Ada RS Gavin mengisi posisi kedua dengan 97 poin dan juga Raung yang hari ini finish tidak cukup baik tapi masih ada di posisi ketiga klasemen dengan 93 poin. Rajulan Syah mengisi posisi keempat, duo KTM ada di posisi 5 dan juga 6 untuk Fali Ramadan serta Bima Suryatama, dan di posisi 7 sampai 9 ada Kombat 55, Zidan Agustian dan juga Kiki Kids. Yes, itu dia untuk klasemen di kelas M1 PlayStation after round 4 di main race boat International Circuit. Tetapi seperti Om Ariel mention sebelumnya, kita masih ada satu kelas lagi, dimana kelas ini yang selalu memiliki banyak sekali drama yang tentu kita akan nanti sesaat lagi akan menyaksikan kelas tersebut itu M1 PC. Maka dari itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Agung Tahta Mandiri Championship di round keempat Boat International Circuit.
Oke, ini dia kita kembali lagi nih di Agung Tata Mandiri Championship di round keempat di sirkuit India buat International Circuit. Masih bersama saya Bro Double dan juga Om Ariel nih. Kita akan menyaksikan kelas selanjutnya, yaitu kelas M1 Platform PC. Ya, di mana lagi sesaat lagi kita akan melihat kelas tersebut, tetapi mari kita akan lihat terlebih dahulu rider atau pembalap yang akan membalap di kelas M1 PC. Ya, itu dia rider line up kita untuk kelas M1 PC di Agung Tata Mandiri Championship 2023 di round keempat India Board International Circuit. Dan saat lagi kita akan melihat untuk perolehan poin di klasemen sementara untuk kelas M1 PC yang sejauh ini masih dipimpin dengan sangat kuat oleh Andi Aul 94 dari KKD Esport dengan 93 poin. Diisi untuk posisi kedua ada rekan setimnya yaitu Tatego dengan 78 poin. Dipo Akbar mengisi posisi terakhir di podium untuk posisi ketiga dengan 66 poin. Ada Aki-Aki di posisi keempat, Fadlur di posisi kelima, Kawai di posisi keenam, Bagus Budiman untuk posisi ketujuh, dan dari posisi 8 sampai 10 ada Nabila Shoki, Ozi, dan juga Super Fires. Kita akan berpindah untuk posisi 11 sampai ke posisi 16 yang dimana diisi oleh Germanos untuk posisi 11, Brook Gaming di posisi ke-12, duo Ducati Pramac ada di posisi 13 dan juga 14 yaitu Rizky MP dan juga Ikamjo, serta Fauzi Hadi Bintoro dan juga Farel Verstian 40 di posisi 15 dan juga 16 yang dimana sayang sekali kita agak jarang ya melihat kedua rider tersebut mungkin karena ada kesibukan lainnya sehingga jarang absen di balapan. Tapi kita lihat dulu untuk starting grid malam hari ini yang dimana bisa kita lihat duo Ducati akan start di posisi terdepan, ada Andi Aul dan juga Tatego di posisi pertama dan juga posisi kedua, serta Germanos di posisi ketiga mengisi row pertama. Row kedua didominasi oleh duo KTM yaitu Ozi dan juga Fadlur, serta ada Aki-Aki dari Aprilia, serta kita akan lihat juga di row ketiga yang nampaknya diisi oleh rider dari VR46. Kita lihat dulu ini ada Super Fires di posisi 7, ada Dipo Akbar di posisi 8, serta Nabila Shoki di posisi 9. Dan di row ke-4 ada Kawai, Bagus Budiman, serta Brook Gaming dari posisi 10 sampai posisi ke-12. Kita akan lihat di row berikutnya apakah ada, tapi nampaknya tidak ada ya. Kembali kita lihat 4 riders yang harus absen di race malam hari ini untuk kelas M1 PC. Dan tentu saja untuk pemilihan ban ada soft medium hard di slick tires dan juga ada soft medium untuk rain tire. Tapi seperti kita lihat di M1 PlayStation sebelumnya cuaca sangat cerah dan bahkan kita lihat juga di real life MotoGP tadi sangat-sangat panas bahkan. Tapi untuk seorang Marc Marquez ini masih bisa pakai ban medium soft. Apakah ada rider-rider juga di sini yang menggunakan setting medium soft atau mungkin akan ada yang pakai hard soft, karena tadi juga kalau nggak salah ada rider MotoGP yang pakai hard soft, Francesco Bagnaia mungkin, dan kita lihat juga mungkin akan ada yang lebih aman atau nyaman dengan hard medium dan akan sangat sulit mungkin untuk pakai kombinasi ban yang lebih lunak di bagian depan karena mengingat tracknya yang sangat-sangat dibilang demanding di sini ya. Ya betul banget, apalagi di sektor setelah exit dari tikungan ketiga menuju long straight dan masuk ke turn keempat.
itu benar-benar memerlukan heartbreaking yang luar biasa dan juga memasuki entry yang downhill, jadi membuat of course ban depan harus dihantam habis-habisan di track Booth International Circuit pada malam hari ini yang tentu saja sesaat lagi kita akan melihat kelas tersebut saling beradu nih di round keempat Agung Tata Mandiri Championship. Dan tentu saja kita selalu berterima kasih pada sponsor utama kita, yaitu ada Agung Tata Mandiri itu sendiri membuat event kita di 2023 powered by Motorsport Indonesia menjadi Agung Tata Mandiri Championship. Dan tak lupa juga kepada media partner kita, yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Tentu saja kita sudah tidak sabar melihat kelas yang luar biasa kita nanti nih, apalagi di race-race sebelumnya sudah sempat ada drama, terutama di Argentina, Clash Ducati Lenovo, dan juga di sprint race kemarin ada kejadian magis yang dimana ada Dipo Bagus Brima dan Fadlur harus terlempar begitu saja di turn ke-13, yang dimana itu tentu saja membuat pertanyaan kenapa ada situasi magis seperti itu, yang dimana this is the race, kita nggak bisa memprediksi hal tersebut, even the magic thing kita juga tidak bisa memprediksinya. So ini dia, kita akan menunggu para rider bersedia, mungkin sedang setup motornya, mencari the best setup untuk mereka, dikarenakan this is the main race, got more endurance and also more lap, jadi mereka harus memerlukan setup yang tentunya bertahan sampai akhir lap. Ini tentu saja lapnya jauh lebih pertama daripada sprint race sebelumnya, dan juga kita memiliki regulasi yang mana di main race kita akan mengaktifkan yang namanya tire kapasitinya, jadi mereka harus tentu memilih kompon yang cukup untuk sampai ke finish line. Berbeda dengan sprint race, kita memiliki regulasi juga yang dimana kita menggunakan tire dan bensin atau fuel management itu kita off, jadi mereka bisa layaknya di sprint race, mereka bisa ngebrutal, mereka bisa menghabiskan seluruh energi mereka dari 50% lap main race di sprint race. Maka dari itu this is the different bisa dibilang different class ya, tentu dikarenakan this is the main race, walaupun dari dulu ya kita selalu main race karena sprint race adalah hal baru di 2023. Ya, betul sekali, dan tentunya kita sudah tidak sabar untuk menyaksikan kelas M1 berikutnya di M1 PC. Tapi ya kita masih menunggu juga untuk rider-rider sedang bersiap. Untuk teman-teman yang belum follow kami di sosial media, bisa langsung aja ke Motorsport Indonesia. Ada di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan juga di YouTube tentu saja. Bisa langsung di follow, like, share, subscribe juga jangan lupa. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung bersama kami serta mendapatkan info terupdate, bisa langsung bergabung juga di Discord yang bisa diakses lewat website kami di motorsportindonesia.com. Dan siapa tahu juga nih teman-teman yang nantinya ingin bergabung di event tahun depan, ataupun biasanya kita akan ada event selingan sebelum masuk ke event tahun berikutnya. Seperti kemarin ada Motorsport Indonesia Road Race Open, ada juga MXGP. Nah, teman-teman mungkin bisa bergabung di situ untuk race-race yang akan datang di tahun berikutnya. Mungkin juga kita akan ada championship baru, kita belum tahu juga. Semoga aja akan ada event-event lagi yang lebih besar, yang tentu saja kita harapkan bisa menjadi wadah untuk teman-teman penggiat e-sport, terutama di Motorsport Indonesia, supaya bisa berkembang bersama dan lebih pesat lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung, silahkan langsung ke Discord kami yang bisa diakses lewat website kami di motorsportindonesia.com. Langsung bergabung, bisa langsung juga ngobrol-ngobrol sama rider yang sekarang pun akan balapan, bisa cari-cari informasi juga. Jadi ya, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Kita di sini sama-sama belajar untuk menjadi pembalap e-sport yang sangat luar biasa. Oke, ini dia. Kita akan langsung ke International Circuit. Silakan Om Bronis. Ini dia. Nampaknya semua rider sudah bersedia men-setup motor mereka masing-masing, dan tepat di berada di layar kaca kalian, mereka sudah berada di starting grid, yang mana Andi Aul masih menjadi pole position oleh Germanus dan Ozzy. Here we go. Agung Tata Mandiri round keempat di Booth International Circuit India, ready to go and away we go. Gustav Germanus langsung berusaha untuk mengalahkan seorang Andi Aul, going for turn one. This is the moment. Kita akan lihat saja, benar saja terjadi momen Andi Aul harus crash. Terjadi kontak yang luar biasa. This is the moment yang selalu terjadi di taruhan di kelas M1 PC. Nampaknya Superfire juga harus terjatuh sempat di posisi pertama, membuat sekarang Fadur memimpin jalan balapan soal KY, dan juga ada Aki 2X yang berada di posisi ketiga, dan ada Dipo Akbar berada di posisi keempat. Kita lihat saja kelanjutannya, nomor sayang sekali dulu seorang Andi Aul yang harus terjatuh di awal balapan, di awal tikungan ketika start baru saja. Kalian bisa lihat, nampaknya seorang di baru gaming harus running wide through the run off area di turn 4 tadi, yang dimana kalian bisa lihat Ozzy sempat berada di posisi depan, tapi nampaknya sempat terjadi clash di turn 1, tapi dia masih safe, dan sekarang dia berada tepat bersama Nabila Shauki.
Yes, Andy Aul, it is a big disaster, big chaos untuk dia di turn pertama, lap pertama, sehingga harus turun ke akhir kita nampaknya kembali terjatuh. Sekarang kita on cam bersama Ozzy di posisi ke-6 bersama KTM ya, berusaha mengejar Nabil Ashoki yang kemarin pun tampil sangat kuat di sprint race. Sementara itu Fadlur taking on the lead di posisi terdepan bersama Kawai mengikuti di posisi kedua. Ada Aki2X di posisi ketiga. Dito Akbar menghantui untuk posisi keempat. Mas Lidan kita lihat ada manuver dari Dipo Akbar yang sedang berusaha untuk menggeser Aki-Aki untuk posisi podium di posisi ketiga, memasuki 2 tikungan terakhir. Nampaknya jarak masih sangat-sangat ketat. Kita lihat dari posisi 1 sampai posisi ke-9 ini tipis sekali di bawah 1 tick, dan nice movement dari Dipo Akbar, tapi nampaknya masih bisa di defense sedikit saja oleh Aki yang nampaknya harus turun ke posisi keempat. Itu the first corner we go. Ini dia Dipo Akbar, can he defend? 2 rider sekaligus akan berusaha menyerang Nabil. Kawai nampaknya harus terjatuh di exit turn pertama. Sangat-sangat disayangkan sekali setelah race yang cukup kuat di posisi kedua, dia harus turun ke posisi ke-10. This is the second lap yang mereka sudah berlap kedua, yang dimana Dipo berhasil melewati dari seorang Aki2X di final corner sebelumnya, dan juga sayang sekali disaster tadi pada KY turn 1 harus terjatuh setelah ia sempat menantang dari seorang Fadlur. Dan kita lihat di long straight going for turn 4, Aki on the inside, what a good overtake maneuver, tapi nampaknya Dipo ingin melewati kembali, teman-teman harus di block pas saja dari seorang Aki2X di turn keempat. Dan kita lihat saja di turn 5 akan kali sini akan terjadi switchback kembali dari seorang Dipo Akbar kepada Aki2X going for the turn 5, still on good, dan nampaknya sini kalau bisa lihat Dipo on the inside, tapi nampaknya di turn ke-6 dikembali di block pas seorang Aki, masukin turn 7, all's good, tidak akan memiliki kendala pada kendaraan mereka masing-masing, dan sekarang masuk ke turn ke-7, ke turn 8, 9, dan juga ke-10, yang dimana Aki masih tepat berada di belakang Dipo Akbar, dan juga Dipo Akbar nampaknya memiliki ada 2 tamu, yaitu Nabil Ashoki dan juga ada Ozzy, tepat berada di belakang dari seorang Nabil Ashoki. Yes, kita lihat masih lap kedua, nampaknya sedikit mistake dari Omaki. Kita lihat harus kehilangan posisi keduanya. Dipo Akbar taking on the lead untuk front pack di belakang Fadlur yang sementara ini masih memimpin balapan dengan sangat-sangat kuat. Masuki turn terakhir, kita akan mengakhiri lap kedua. Nampaknya kembali lagi mistake late break dari Aki, harus kembali turun ke posisi keempat sekarang di belakang Nabil Ashoki yang mungkin saja akan tampil cukup kompetitif sama seperti di sprint race kemarin. Ozzy nicely done di turn pertama. Train akankah bisa dia manfaatkan, tapi nampaknya Aki yang memiliki speed lebih luar biasa cepat di outside berhasil kembali ke posisi keempat. Up on the turn 3, kita lihat dari Nabil Ashoki is down. Kita lihat kontak nampaknya di turn ketiga mengakibatkan rider Ducati Racing ini harus turun ke posisi ke-9. Aki taking on the change untuk ada di posisi keempat. Ozzy yang nampaknya berhasil mendapatkan posisi ketiga dengan gap yang cukup luar biasa besar. Dan nampaknya di sini akan terjadi sebuah Red Bull KTM yang berada podium bersama, akankah itu terjadi pada malam hari ini, yang dimana seorang Fadlur memimpin jalan balapan mendapatkan fastest lap untuk sementara waktu di lap ketiga, diusul oleh Ozzy berada di podium. Sementara itu Andy will try to build pace untuk mengejar kembali setelah ia harus menjadi korban kontak di turn pertama, dan again and again selalu ada yang terjadi sakit pinggang, yaitu seorang Germanos. Yes, selalu terjadi di World International Circuit dan menantang seorang di Allah. Cukup luar biasa inside line dari seorang Supervisor melawan dari seorang Adi Auda. Sekarang kita bisa lihat Ozzy bertemu kembali dengan seorang Dipo Akbar. Nampaknya bisa lihat long lap penalty yang diberikan oleh race direction kepada Dipo Akbar kepada Ozzy. Yes, yang nampaknya kita sempat kurang terlihat apakah cutting corner atau sedikit kontak cukup keras dari seorang Ozzy yang membuat race direction harus memberikan sebuah langsung long lap penalty kepada Ozzy. Dan sementara itu Aki try to build more pace again untuk kembali battle for the podium zone, di mana tepat di depannya ada seorang Ozzy dan juga ada Dipo Akbar. Sementara kalian bisa lihat warna merah yang bukan warna partai, yaitu Ducati Lenovo. Andy Aul kembali berada di depan setelah ia menjadi korban di turn pertama. Yes, nice recovery run dari Andy Aul yang sekarang sedang berusaha untuk fight untuk podium. Kita lihat dulu untuk tayangan ulang dari Ozzy yang mungkinkah ia melakukan jump start atau nampaknya menjadi kita belum tahu ya Ozzy apa yang terjadi sehingga dia mendapatkan time penalty. Mungkin kita akan mendapatkan kejelasan lebih lanjut dari race direction di akhir balapan ataupun nanti akan ada informasi lebih lanjut. Tapi ya untuk sementara ini Ozzy what happened to Ozzy?
time penalty ya yang sangat-sangat luar biasa, dan sekarang entah kenapa pun ia harus turun hingga posisi ke-7. Kita belum mengetahui apa yang terjadi kepada rider KTM tersebut, tapi sementara ini eyes on Aki 2X atau Aki yang kerap kita sapa di turn 5 ke 6 7, sekarang masih di turn 8 9 10 di long sweeping high ke kanan yang dimana ada sedikit banking juga bisa kita lihat. Ini dia Aki sempat ada di posisi yang cukup baik, tapi sekarang tercecer di posisi keempat. Andy Aul yang justru sangat luar biasa sudah recover ke posisi podium. Yes, what a performance again and again dari seorang Andy Aul yang tempat tercecer dikarenakan kontak yang tak bisa terkendalikan di turn pertama membuat dirinya harus terjatuh dan kehilangan back posisi. Namun sudah berada di lap keempat, Andy Aul sudah berada di podium zone dan tepat berada di belakang dari seorang di bawah dengan gap terpaut 0,7 milisekund. Dan here we go, Germanos on the inside dan nampaknya again and again Aki membuat mistake yang sama seperti lap-lap sebelumnya, melebar saja di final corner membuat dirinya nampaknya harus bergelut dengan rekan tim dari seorang di bawah yaitu Germanos going for the turn 1. Aki on inside, well nicely done dari seorang Aki, berhasil melewati seorang Germanos, tapi nampaknya Germanos try to from the outside, tapi this is it, this is the Aki to X style, berhasil membaca overtaking maneuver dari seorang Germanos dan selalu memblok pas manuver demi manuver yang dimiliki oleh Germanos. Tapi kita lihat saja di long straight akankah power dari YZR M1 berhasil menaklukkan RGB dari seorang Akin. Here we go, side by side take on. Kita ngelihat siapakah yang akan berani jauh melakukan late braking di turn keempat, dan dimulai dari Andy Aul yang berhasil melewati Dipo Akbar, dan begitu pula dengan Germanos yang berhasil, nampaknya Aki masih memberikan perlawanan kepada Germanos. Tapi sementara kita all eyes di Dipo Akbar dan juga Andy Aul di lap kelima di turn kelima. This is it, merah yang bukan partai melainkan adalah Ducati Lenovo, yaitu Andy Aul yang tepat berada di Dipo Akbar dan mendapatkan fastest lap di lap kelima. Dan here we go, manuver dari seorang Andy Aul di turn ke-7 masuk ke turn ke-8. What a manuver dari seorang Andy Aul dan juga what a comeback. Tapi nampaknya di sini Dipo tidak ingin membiarkan begitu saja, try to from the inside, tapi nampaknya di sini Aul memiliki exit power yang cukup kuat, even itu dari from the outside. Saat luar biasa sekali kita lihat masih bersama Dipo Akbar dan juga Andy Aul yang dari tadi kita lihat masih bertukar posisi. Sekarang Dipo Akbar ada di posisi yang kurang menguntungkan, sedikit menyundul Andy Aul barusan, tapi nampaknya masih aman untuk keduanya. Dipo Akbar trying to catch, trying to charge, trying to attack di posisi ketiga. Untuk posisi kedua sama juga dengan Aki. Bagus Budiman nampaknya terjatuh di belakang sana, tapi kita lihat Aki yang harus menahan dua rider sekaligus, yaitu Germanos dan juga Super Fires serta Ozzy mungkin yang akan bergabung di pertempuran posisi keempat. Berat sekali pundak dari Aki yang harus menahan 4 rider sekaligus, tapi nampaknya speed yang dipegang oleh Aki ini benar-benar cukup kompetitif, sehingga kita lihat ada serangan dari Germanos untuk posisi keempat bersama yang hanya berhasil melakukan overtake, tapi turn ketiga akan membuktikan. Kita lihat nicely dan dari Aki masih bisa merecover, namun Germanos akan mendapatkan exit yang lebih cepat dan juga slipstream into the straight yang sangat-sangat panjang 1,2 km untuk Bud International Circuit. Kita lihat diserang langsung oleh dua rider dari Yamaha dan juga Ducati VR46. Aki harus tunduk sementara ini memasuki turn keempat, belum ada perlawanan kembali, harus melebar untuk Germanos memberikan Super Fires posisi keempat dengan sangat luar biasa manis. Nampaknya battle drone Germanos dan juga seorang Aki 2X memberikan sebuah benefit yang luar biasa daripada Super Virus yang berhasil mendapatkan posisi keempat, yang setelah sebelumnya Aki dan juga Germanos saling memperebutkan posisi tersebut. Nampaknya punten mamang permisi dilakukan oleh Super Virus, dan here we go, Aki try to fight back di turn 9, also going to turn 10. Aki on the inside, tapi kalau bisa lihat seperti Andy Aul sebelumnya mencoba dari siluet dari seorang Super Virus, tapi nampaknya kita lihat race direction akan memberikan again and again kepada Ozzy. What happened kepada Ozzy membuat race direction harus memberikan satu buah lagi long lap penalty kepada Ozzy, mana this is a disaster dari seorang Ozzy yang menerkan timnya berhasil memimpin jalan balapan walaupun sudah mengantongi 3 ruang tarik limit. Almost touching dari seorang Super Fight pada Aki going for the main straight, dan kita lihat saja akankah di sini Aki bisa mempertahankan power dari Ducati VR46 tersebut. Nampaknya benar seperti diucapkan oleh Om Arif sebelumnya, Aki memiliki pundak yang cukup berat untuk menahan para rider-rider di belakangnya. Yes, masih menjadi misteri kenapa Ozzy mendapatkan long lap penalty lagi yang jadi time penalty. Kita masih akan menunggu pasnya. Nampaknya kita lihat kontak barusan bersama Germanos into the straight we go bersama Ozzy on cam di posisi ke-6 side by side dengan Germanos, gap yang sangat-sangat tipis. Bahkan
ada di posisi yang sama, saling bersebelahan. Masuk ke turn keempat, hard on the brakes di sini KTM versus Yamaha, Germanos dan juga Ozzy untuk posisi ke-6. Nice dan dari Ozzy yang sedikit tadi menginjak curb dan harus keluar dari track, memberikan Germanos nafas yang cukup lega untuk bisa kabur kembali di short straight sebelum masuk ke turn kelima. Sementara itu Super Fires masih ada di belakang Aki-Aki, masih juga berusaha untuk attack ke posisi keempat. Kita lihat apakah masih tipis sekali Aki-Aki dengan relaxnya masih berusaha mempertahankan posisinya. Nice movement dari Aki-Aki, barusan kita lihat the man himself, the smooth operator untuk Aki-Aki di posisi kedua. Dan itu seperti kalian lihat sebelumnya, sungguh luar biasa rasa calm down dari seorang Aki, seakan-akan no pressure, padahal kita bisa melihat Aki benar-benar sedang di luar kendali dikarenakan selalu dikejar-kejar oleh rider di belakang, dimulai di Super Fire, Jerman, dan sempat ada Ozzy tadi yang membuat Aki harus benar-benar more extra pressure pada race hari ini. Sementara itu Fadlur harus berhati-hati nampaknya dikarenakan merah yang bukan partai, yaitu Ducati Lenovo sudah tepat berada di belakangnya. Dan kita akan balik ke row kelima, di posisi kelima lebih tepatnya, di mana Super Fire menggunakan power the Ducati Desmo sedisinya going for turn 1, here we go. Nampaknya tentu saya belum cukup kuat dikarenakan seperti sebelum-sebelumnya Aki selalu berhasil membaca rider belakangnya untuk melakukan overtake maneuver dan melakukan defensive maneuver, yaitu memblok pas racing line dari rider belakangnya. Dan sementara itu Germanos yang nampaknya harus tersingkir ke posisi 6 setelah mereka maksudnya dirinya harus terkalahkan oleh dua motor di depannya, yaitu Aprilia RSGP dan juga Desmo Suzuki yang digunakan Super Fire. Dan here we go, kita ngelihat akankah di sini Aki yang melakukan manuver overtaking di turn keempat. Here we go, Aki on the inside. Nampaknya belum cukup dikarenakan Super Fire terlalu overshoot yang membuat benefit orang Aki. Tapi kalian bisa lihat Super Fire bisa merecovery posisinya kembali ke track, dan kita lihat saja di turn kelima akankah ia bisa? Tentu saja masih belum bisa. Kita masih berusaha defense agak sedikit ngesot barusan dari Germanos, tapi nampaknya masih bisa di recover dengan cukup baik untuk posisi ke-6. Aki-Aki yang nampaknya sedikit menyentuh gravel juga mendapatkan recovery yang cukup baik. Super Fires mendapatkan chance untuk bisa kembali menantang Aki-Aki di posisi keempat. Andi Aul kita lihat ada tepat di belakang Fadlur dengan gap 0,1 detik. Slap di tangan Andi Aul bersama Ducati Desmo Suzuki GP23 dari Ducati Factory. Can he make it? Mewakili rekan timnya Tatego yang sayang sekali absen dari main race malam hari ini, menyusul Fadlur di posisi pertama. Satu tikungan lagi untuk mengakhiri lap ke-8 bersama KTM ya. Fadlur tentunya merasakan pressure yang mulai datang. Di awal sangat tipis sekali, barusan hampir bisa mengovertake, tapi nampaknya Fadlur berhasil melakukan blocking di exit turn terakhir. Masuki turn pertama sekarang di lap ke-9 masih bersama Fadlur dan juga Andi Aul. This is it, Andi Aul setelah mendapatkan kontak di first corner nampaknya tidak berpengaruh, jatuh dikit nggak ngaruh, nampaknya itulah yang berlaku kepada Andi Aul hari. Dan here we go, this is the moment, the power of Desmo Suzuki 23 yang digunakan, tapi nampaknya KTM RC16 dari seorang Fadlur mendapatkan performa slipstream. Tapi kita lihat saja di turn keempat nampaknya Andi Aul jauh lebih berani melakukan perlawanan blade break, membuat dirinya nampaknya tidak juga. Fadlur masih berusaha untuk fight back kembali, tapi nampaknya masih belum cukup. DCZ with Andi Aul sekarang masih dengan fokus yang luar biasa setelah ia harus terjatuh di tikungan pertama di lap pertama, membuat dirinya harus more effort mengejar satu demi satu rider dan membuat dirinya sekarang di lap ke-9 memimpin jalan balapan dan mendapatkan fastest lap, menjadi yang tercepat di Put International Circuit pada malam hari ini. Ozzy kembali kita lihat bersama rider yang 2 kali mendapatkan time penalty di posisi ke-7 berusaha menyusul Germanos. 4 rider dengan line yang berbeda, ada sedikit kontak antara VR46 dan juga Factory Yamaha barusan antara Super Fires dan juga Germanos di lap ke-9 sektor ke-3. Ini dia untuk Ozzy, can he make it? Nampak Germanos yang berhasil menggeser Super Fires di posisi ke-5, masuk ke top 5 untuk rider Yamaha kita. Namun Ozzy cukup kesulitan untuk mengakhiri lap kali ini di lap ke-9. Aki-Aki sementara itu masih sangat kuat di depan bersama RSGP-nya. Masuk ke turn terakhir, ini dia Ozzy from the outside, can make it but not yet. Ini bukan momentum yang pas untuk Ozzy bisa melakukan overtake terhadap 2 rider depan, itu Germanos dan juga Super Fires yang kembali lagi bertukar posisi. Ada late break momen untuk Ozzy, tapi tidak, masih Germanos dan juga Super Fires yang bertarung dengan sangat kuat. Masih ke turn kedua, ke kiri dibanting Ozzy. Nice move di curb, tapi cukup berbahaya. Dan kita lihat masih kuat sekali Super Fires dan Germanos mempertahankan line-nya. Into the straight we go.
Dan itu dia, kalian bisa lihat sebuah manuver di turn kedua dari seorang Ozzy, dan kita on board sama RT16 dikendari oleh Ozzy. The Red Bull ketika faktor Ozzy akan kayak melakukan slip di manuver dan melakukan late break untuk melewati seorang Super Fires, and DZZ Ozzy on the inside on turn 4. Tapi kalian bisa lihat Super Fires masih ingin berusaha, tapi nampaknya tentu saja ditaklukkan dari seorang Ozzy. Dan kami lihat Super Fire dengan Desmos edisinya masih berusaha untuk melewati dari seorang Ozzy di turn 5 sekarang. Oh, sayang sekali dari seorang Super Fires, harus melebar saja nampaknya. Breaking point yang tidak optimal yang digunakan oleh seorang Super Fires membuat dirinya harus melebar, tapi tetap menempel ketat dari seorang Ozzy. Sementara itu Aki yang nampaknya harus benar-benar ekstra menahan serangan demi serangan, rider demi rider yang berbeda, dimulai dari Germanos, Ozzy dan juga Super Fires yang selalu melawan dari seorang Aki. Tapi sementara ini Aki masih menjadi pemenang dari mereka semua, dengan terbuktinya Aki masih bertahan di posisi keempat. Sementara itu Germanos masih tepat di belakangnya, berusaha untuk mendekatkan gap kepada Aki, yang dimana Aki sudah masuk ke turn 13 bersama dengan Germanos, Ozzy dan juga Super Fires, and also going to the final corner. This is Aki yang benar-benar seperti tidak merasa pressure di camp sebelumnya, yang luar biasa santai sekali, tetap tenang menghadapi seluruh keadaan. And also kita kembali bersama Ozzy lagi di sini di first corner. Akankah ia bisa menekan diri kepada seorang Germanos on the first corner? Good lining dari seorang Ozzy, benar-benar luar biasa, dan bisa kembali mendekatkan dirinya kepada seorang Germanos dan memasuki ke tikungan ke-11 yang benar-benar blind corner sekali di tikungan ketiga tersebut. Sangat sekali bagus Budiman, kita lihat tadi crash di grid di posisi ke-10. Kita kembali lagi bersama top 4 battle, the Fantastic Four bisa kita bilang. Aki-Aki, Germanos, Ozzy dan juga Super Fires masih dipimpin oleh Aki. Tapi kita serangan dari Germanos from the inside. Akankah ada movement dari Germanos yang berarti untuk melawan RSGP Aprilia? Dan nampaknya betul sekali Germanos taking on the lead dan squeeze out Aki-Aki keluar hampir saja sampai betul-betul keluar track, dan Ozzy nampaknya mendapat keuntungan namun masih belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Germanos yang berhasil naik ke posisi keempat, Aki-Aki harus turun ke posisi kelima untuk sementara ini. Can the smooth operator back on fourth position atau harus tunduk kepada rider Yamaha yaitu Germanos, yang keduanya jauh ini sangat-sangat aman meskipun akan ada serangan dari Ozzy atau Super Fires. Kedua rider tersebut di posisi 6 dan 7 ini memiliki time penalty yang sangat-sangat merugikan di akhir balapan nanti di result. Sementara Germanos kita lihat tadi wajah yang sangat penuh fokus di posisi keempat, masih bersama factory Yamaha-nya di chicane. Sekarang berusaha untuk menahan laju dari Aprilia RSGP AQ2X di posisi kelima. Dan here we go, masih bersama Aki dan juga Germanos dan juga Ozzy itu sebagai battle for the fourth position. Germanos melebar di sini ke-12 membuat benefit dari seorang Aki, dan here we go, Ozzy knock the door, try to join the party, dan itu dia kontak yang cukup keras di final corner antara Ozzy dan Aki membuat Aki harus melebar. Tapi untuk saja Aki bisa kembali ke track dan masih ingin battle bersama mereka berdua, dan this is Ozzy berhasil melakukan posisi keempat going the first corner. Aki on the inside di orang Germanos, tapi tentu saja masih belum cukup kuat. Tapi kita lihat di turn kedua, akankah Aki akan memaksimalkan momen tersebut untuk mendekatkan kepada seorang Germano, dan this is the replay on the final corner. Ozzy on the break dan menyentuh lagi, menyundul dari seorang Aki. Untung saja mereka berdua tidak terjatuh dan masih bisa melanjutkan balapan di final lap pada malam hari ini, dimana sekarang Aki turun ke posisi 5 dan Ozzy bisa kembali bangkit berada di posisi keempat. Yes, it is too aggressive movement dari Ozzy yang nampaknya juga tidak akan membuahkan hasil cukup baik, karena kembali lagi time penalty yang sangat banyak diajar oleh Ozzy di posisi keempat. Ozzy maksud saya di posisi keempat. Sementara itu Aki-Aki dan juga Germanos yang sekarang sedang ada dalam pertarungan sesungguhnya untuk berada posisi keempat. Germanos running out wide, Aki-Aki mendapatkan benefit dari hal tersebut. Untuk posisi kelima ada di akhir sektor 2 menuju chicane. This is Ozzy, AQ2X dan juga Germanos di posisi 4, 5 dan juga 6. Dan juga Germanos menuju turn 8, 9, 10 di pertengahan sektor ketiga. Andi Aul sementara ini masih sangat kuat di posisi depan. Fadlur mengikuti di posisi kedua dan juga di Akbar posisi ketiga. Masih battle untuk papan tengah. Akhirnya juga Germanos from the inside. Germanos dan juga resiko yang sangat-sangat luar biasa mengerikan. Kita sudah ada di 2 tikungan terakhir. Aki, Germanos masih fight. Sementara itu Andi Aul crossing the final corner di final sector akan memenangkan race malam hari ini. The Iceman taking on the win. Andi Aul with is Ducati. Fadlur taking on second position bersama Dipo Akbar akhirnya di posisi Ozzy. Nampaknya walaupun pada posisi 4 Ozzy melakukan sedikit taunting
fighting kepada rival di belakang yaitu Aki dan juga Jerman. Tapi nampak sayang sekali aja seorang Super Virus harus kehabisan bensin sebelum melewati finish line. Sangat disayangkan dari seorang Super Virus, harus retire from the race, tidak bisa melewati garis finish yang hanya sedikit lagi. Wow, nampaknya sedikit manuver atraksi oleng MotoGP dari seorang KY. And this is our winner and also podium sitter, yaitu Andy Aul. What a comeback maneuver dari seorang Andy Aul, terjatuh di awal balapan dan masih bisa memenangkan race pada malam hari ini. Disusul oleh Fadlur dan ada Dipo Akbar masih podi ketiga. Aki 2X yang berhasil menahan semua serangan mereka. Ada Germanos, Ozzy, Nabil Ashoki, KY, Bagus Budiman, dan ada Super Virus yang sangat sayang sekali lagi gagal finish dikarenakan nampaknya terlihat kehabisan bensin, padahal hanya tinggal sedikit lagi, secuil lagi malah habis bensinnya. Waduh, gimana Maril race malam ini Maril? Nampaknya bukan Termas dari Honda Argentina yang menyaksikan kehabisan bensin, tapi sirkuit terbaru kita di World International Circuit India yang nampaknya Super Virus ini benar-benar udah push to the limit, menghabiskan semua bahan bakarnya, sehingga dia tadi nggak notice mungkin bahwa bensinnya udah mau habis dan jadinya harus ada di posisi terakhir, not finish juga di grid terakhir tadi, dan sayang sekali. Tapi tentunya di posisi teratas Ducati rider kita Andy Aul yang hari ini tampil sangat luar biasa. Posisi 11 kembali lagi menghilangkan sebuah angka 1 dari grid tersebut dan kembali ke posisi teratas di P1. Tadi juga kita lihat fast lap-nya 1:40.092, di mana yang lainnya 1:40,5. Jadi bisa dibilang fast lap-nya selisih 0,5 detik itu benar-benar menjawab kenapa Andy Aul hari ini finish dengan sangat luar biasa di posisi pertama, meskipun dia harus terjatuh sampai posisi 11 di awal balapan, tapi recovery run-nya benar-benar luar biasa sekali. Dan kita lihat juga ya tadi mukanya tuh bener-bener ya mirip-mirip lah sama Maki, yang dimana mereka ini sangat tenang menghadapi race meskipun banyak tantangan, tapi berusaha sedingin mungkin, kepala yang harus benar-benar dingin. Dan ya bisa kita bilang Om Maki smooth operator, mungkin Andy Aul ini adalah Iceman yang bisa dibilang dingin banget tadi saat balapan. Ya, sebenarnya sekali Aki yang sempat terlihat di on-cam tadi benar-benar calm down and slowly, walaupun di belakangnya ada Germano, Superfast dan juga Ozzy yang selalu menyerang terus-menerus, tetapi Aki tetap bisa menyelesaikan race tersebut di posisi yang sama, yaitu posisi keempat. Sayang sekali untuk Ozzy mendapatkan beberapa kali sebuah sebuah penalti dari sebuah race direction, tapi nampak sedikit ada miss operator ini. Dan tentu saja kita akan menunggu Pak Verme, yang dimana sesaat lagi kita akan menginterview terutama seorang Andy Aul nih, yang benar-benar layaknya last to first, tapi sebenarnya sudah di first, cuman dilasin dulu pas di turn pertama, terkena contact incident di turn 1 ya. This is the race, is anything can happen, kita nggak tahu apapun terjadi, tapi the final result he still can win this race di round keempat di Agung Tata Mandiri Championship. Again and again, a perfect weekend dari seorang Andy Aul. Mendapatkan pole position, memenangi sprint race dan juga memenangi main race. Dan kita sudah terhubung kepada 3 pembalap kita yang mengisi podium, di mana sudah ada Andy Aul, Fadlur dan juga Dipo, dan kita hanya tinggal menunggu Dipo untuk menyalakan kamera, dan tentu saja kita akan menginterview ya. Yang mana kalian bisa lihat di race tadi Dipo benar-benar stabil di posisi ketiga, yang setelah walaupun sempat ada battle ya dari seorang Andy Aul dan juga Dipo. Dan this is our podium sitter kita, ada Dipo Akbar, Fadlur, dan juga race winner kita ada seorang Andy Aul yang berhasil comeback berada di first position. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung memulai format interview, dimulai dari podium sitter ke posisi ketiga, yaitu ada Dipo Akbar. And this is Dipo Akbar. Selamat malam Dipo. Selamat malam Bro Riz. Oke, congratulations Om Dipo sudah menempati posisi ketiga dengan stabil dan mencetakkan sejarah juga, yaitu berada di atas podium di main race di sirkuit perdana nih di India World International Circuit. Gimana race malam hari ini Om Dipo? Benar-benar bisa menjaga pace, stay di posisi ketiga walaupun sempat ada kedatangan tamu nih, yaitu Andy Aul. Ya, seperti biasa di turn 1 pasti bakal ada drama, dan saya sudah expect dari awal, dan ya coba untuk break early aja, keep momentum
supaya nggak crash. Dan akhirnya karena break early dan tikungannya itu tajam, otomatis bisa dapat inside line-nya lebih cepat. Dan tadi ngelihat ada celah di inside dan langsung ke posisi sekitar posisi 4 atau posisi 3. Terus sempat battle juga tadi, sempat side by side sama Om Aki juga. A bit of hard battle, tapi tetap within the fine lines of being fair. Dan step by step tadi coba ngejar Fadlur, tapi di awal udah sempat terlalu jauh, jadi agak sedikit mikir tentang championship juga. Dan tadi udah ngelihat Bro Andi juga di turn 1 sempat kena kontak sama siapa, aku nggak terlalu melihat tadi di awal. Dan ada chance untuk podium hari ini, meskipun pace bisa dibilang dari kemarin masih belum terlalu strong dari segi pace, tapi ya untuk race hari kali ini bisa dibilang smooth operation. Dan itu sangat terlihat sekali pada malam hari ini, benar-benar another wise choice dari seorang Dipo nih untuk berada di klasemen ketiga untuk sementara ini berarti. Oke, itu dia Dipo Akbar. Congratulations untuk podium ketiga di round keempat di India kali ini. See you di next week. Moga di next week mendapatkan result yang jauh lebih baik lagi. Congratulations sekali lagi Om Dipo. Terima kasih Bro Riz, thank you guys. Oke, itu dia dari seorang Dipo Akbar. Another wise choice yang digunakan strategi oleh Dipo Akbar dan membuat dirinya berada di podium ketiga. And this is it, kita akan langsung berpindah kepada podium kedua kita nih. Yang dari tadi monyong-monyong ini terlihatnya. Yang pertama itu dia sudah memimpin jalan balapan, tapi sayang sekali Andi Aul bisa mengejar keteringatan tubuh. Dan langsung aja nih, langsung kita interview, kita tanya-tanyakan Fadlur. Malam Fadlur. Malam. Ciao tutti ragazzi. Oke. Oke dulu. Tadi di awal balapan langsung mimpin nih. Kok tiba-tiba expect gak ada Andi Aul tiba-tiba nongol nih udah di belakang? Gimana tuh race kali ini Om Fadlur? Tama-tama dari awal start ya. Itu sesuatu yang nggak bisa dibangga-banggakan banget sih ya, kayak untung startnya nggak terlalu bagus gitu ya, startnya kayak biasa-biasa aja. Akhirnya karena ngelihat kemarin ada di teammate ada insiden, dia ngambil turn 1 di line inside, akhirnya mikir pakai line outside aja deh, takutnya nanti terulang lagi teammate ya kayak race kemarin. Akhirnya coba lewat outside dan bener aja T1 ada apa tuh, ada bantai gitu. Akhirnya kayak yang kena Om Aul, entah siapa lagi, pokoknya Om Aul ya yang saya inget. Akhirnya nggak expect leading juga sih, bener tadi kata Bro Riz, akhirnya battle sedikit sama Kiwai ya, sama Kiwai di awal lap. Akhirnya dia jatuh di turn 3 mungkin, di turn 1 kayaknya ya, kurang tahu deh pokoknya. Turn 1. Iya, turn 1. Ya pokoknya setelah itu ada Om Dipo di belakang, gap masih tipis lah ya, 1,3 1,2. Akhirnya mau coba push dulu nih, karena Om Andi Aul dari leaderboard posisi 1 sampai 8 emang belum kelihatan ya. Jadi ya coba nge-push aja deh dulu, ngejauh dari Om Dipo. Akhirnya lama-lama lihat Om Andi Aul naik. Waduh. Ini mah susah kata gua mah gitu. ya akhirnya mencoba menjauh dari Om Dipo. Terus pas lihat Om Andi Aul naik, ya udahlah, main santai aja, pasti sooner or later pasti Om Andi Aul pasti bakal datang. Dia on another level, dia udah global series harusnya. Ya tadi emang udah dipas, ada chance buat fight balik, cuman buat apa, pasti bakal menjauh juga ya kan gitu ya. Itu deh pokoknya Om Doris. Oke Fadlur, luar biasa race kali ini, sempat mimpin balapan ya, walaupun ada
kedatangan merah yang bukan Iya. partai, yaitu Ducati Lenovo Waduh. nih, yaitu Andi Awal. Sekali lagi Om Fadlur nih, congratulations, moga aja next week, next race bisa jauh lebih baik lagi. Congratulations sekali lagi Om Fadlur. Thank you. Itu dia sebuah perjuangan dari Fadlur yang memimpin jalannya balapan dan Wise Choice di turn 1, tetapi terkejar oleh merah yang bukan partai, yaitu Ducati Lenovo. Langsung saja kita akan menginterview rider tersebut, yaitu ada Andi Awal yang memenangkan race di round keempat Booth International Circuit, and another perfect weekend dari seorang Andi Awal. Selamat malam Andi Awal. Malam bro. Oh, hehehe. Ini dia Andi Awal yang terlihat sekali di awal balapan langsung kita terkejut, terjatuh terkena drama turn 1. Gimana race malam ini Om Daul, kena kontak korban T1 tapi bisa P1, gimana tuh? Gimana ya Om? Agak panik juga sih Om, tiba-tiba ada sundulan dari belakang. Nggak tahu. Dari Aprilia kayaknya tadi itu, nggak tahu. Sempat kena sama motornya Germanus juga, jadi crash. Sebenarnya ambil peluang juga sih Om, ngejar dari belakang. Kalau bisa P1 lagi Om, karena lumayan kayaknya Tatego kayaknya absen nih ini malam Om. Jadi lumayan Om, 25 poin gratis. Gimana ya Om, tadi selepas tikungan 1 itu paling belakang ya Om, jadi takutnya itu bukan apanya ya, bukan takut jatuh sih Om, takut kena apa, takut sundul orang lagi Om. Takut orang lagi Om, kayak di Termas kemarin. Aduh, jadi overtake-nya itu main aman Om, kebanyakan overtake saya itu di lurusan-lurusan aja Om. Nyimpan power 1 di sektor 3-4, biar sektor 1-2 itu yang lurusan panjang bisa overtake di situ pakai power 3. Luar biasa Wise Choice dari seorang Andi Awal ini berarti ya. Walaupun sudah terjatuh tapi masih bisa P1, dan dimana ini Andi Awal mengklaim ini lumayan nih poin 25 gratis karena rekannya lagi absen nih, yaitu Tatego nih. Sekali lagi congratulations Andi Awal, luar biasa lagi, another perfect weekend, P1 di qualifying, P1 di sprint race, dan P1 di main race, dan moga saja ini masih bisa dipertahankan oleh Andi Awal di next race nanti. Sekali lagi selamat malam Andi Awal dan congratulations nih atas kemenangannya. Itu dia untuk ketiga pemenang kita di Pop For Me, yang dimana luar biasa sekali para komentar dari mereka di race pada malam hari ini. Mulai dari Dipo Akbar memulai strategi Wise Choice-nya kembali, tetap menjaga pace-nya untuk menjaga klasemen, yaitu di klasemen ketiga, dan dia bisa mengamankan poin tambahan untuk mendekatkan juga dari ke Tatego, yang dimana Tatego harus absen pada malam hari ini. Dan here we go, kita akan lihat klasemen standing untuk sementara waktu setelah round keempat di main race di kelas M1 PC, di mana Andi Awal memperoleh 118 poin, memimpin klasemen leader. Oh, nampaknya Dipo Akbar melewati seorang Tatego. Wise Choice nampaknya dari seorang Dipo Akbar, dan tetap menjaga pace-nya, berada di atas podium dan berhasil naik ke klasemen kedua. Dan Tatego yang malam ini harus absen, harus turun ke klasemen ketiga, disusul oleh Fadlur yang berada di podium kedua pada malam hari ini, dan seorang Aki, The Nice Warrior pada malam hari ini, dan KY sayang sekali harus terjatuh. Bagus Beriman, Ozi, Nabil Asyauki, dan juga Germanos di klasemen ke-10. Dan kita akan beralih ke klasemen ke-11, yang klasemen ada Super Fires yang sangat sekali disayangkan harus kehabisan bensin tadi ketika sudah ingin finish oleh Bro Gaming. Rizky FC yang harus absen, begitu Ikam Jo, Fauzi Hadimentoro, dan Fares Christian yang belum pernah terlihat kembali di track pada Agung Tahta Mandiri Championship hingga malam hari ini. Dan dari seklasemen standing itulah menjadi penutup kita di round keempat di Indian Grand Prix Booth International Circuit, Om Ariel. Betul sekali, sangat luar biasa kita lihat. Dan mungkin untuk teman-teman yang penasaran kenapa tadi Ozzy kena 2 kali long lap penalty, itu adalah hukuman atas tindakan ia di round ketiga kemarin ya, yang dimana
Mungkin untuk teman-teman yang penasaran bisa di rewind lagi aja ke round ketiga kemarin, ada kontak yang cukup keras mengakibatkan Ozzy dan juga Dipo Akbar return 12 lap ketiga tuh, sehingga akhirnya Ozzy dijatuhi hukuman 2 kali long lap penalty di main race round keempat barusan. Jadi ya siapa tahu ada yang bertanya-tanya. Kita pun tadi sempat bertanya-tanya kenapa Ozzy dapat time penalty sampai 2 kali. Jadi ya terjawab sudah kenapa alasannya. Dan kembali lagi race demi race kita jalani sekarang sudah di round keempat, tidak terasa. Nanti kita akan ada lagi di round kelima tentunya yang akan datang. Itu kita akan bertempat di Winring Motegi Jepang. Ini track favorit saya nih. Jadi kita tunggu aja, akan dimulai tanggal 28 September sampai 1 Oktober. Jadi kita akan mengawali bulan Oktober dengan balapan di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan berakhirnya kelas M1 PC untuk round keempat malam hari ini sekaligus juga mengakhiri round keempat Agung Tata Mandiri Championship 2023 secara keseluruhan. Jadi mungkin ini saatnya untuk kami pamit dulu, tapi sebelum itu kami sangat berterima kasih kepada sponsor di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Tentunya ada Agung Tata Mandiri serta media partner kami, ada MGPI serta Indo Motor Racing yang tentunya sudah mensupport berjalannya event di 2023 ini. Dan ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga untuk semua rider yang tampil sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk sponsor tadi sudah kita sebutkan, kami sangat berterima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih juga untuk race director dan juga kamera director serta seluruh kru Moto Esport Indonesia yang selalu siap, sedia dan semangat bertugas. Kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 28 September sampai 1 Oktober untuk round kelima di Motegi Jepang. Jadi sehat-sehat terus untuk semuanya, and see you guys in the next race.